Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama aku Mako dan hari ini kita bakalan ada di sesi baru yaitu Poke Julid. Ya, kita akan Poke Julid, jadi kita akan julid berbasis pengetahuan di sini. Jadi kita bakal ngangkat isu-isu yang mungkin ada di komunitas Pokemon atau komunitas lain yang berbau Pokemon maupun yang hari ini kita bahas nih, sosial media. Nah, kenapa kita bahas sosial media? Karena beberapa waktu lalu tuh sempat heboh tuh di salah satu grup lelang di Facebook itu ada salah satu user yang ngamuk-ngamuk nih karena mau jual kartu tapi dipersulit. Mari kita baca postingannya. Nih, aku screenshot postingan yang dihapus. Intinya, admin, aku jualan di sini nggak nipu-nipu. Akun real. Oke, akunnya real. Jadi gak usah sok keren, weh. Yang akun fake kalian dukung, yang akun real kalian blok. Banyak jadi korban. Verifikasi dong membermu kalau kau butuh uang ngerokok. Tinggal PM aja. Aku transfer langsung, bos. Terus dia ngasih tahu screenshotnya dihapus dengan masukan lalala gitu. Nah, ini sempat heboh. Kenapa? Karena banyak komentar-komentar yang timbul dari postingan itu mengkritisi si orang yang memposting ini. Kita tidak mau menyebut namanya karena kita ingin channel ini tetap aman dan ada Poke Julid episode berikutnya. Lalu timbul komentar dong dari teman-teman yang di Facebook, yang di grup lelang tersebut atau grup komunitas tersebut. Bacanya gini, KW ini nying. GWS Bang Tobat, pagi-pagi lihat hiburan kayak gini. Jir, kartu beli di depan sekolah. Kurangnya literasi karena ingin dapat duit. Kartu KW, anjay. Terus habis itu selang beberapa waktu ya, adminnya datang heboh nih, apa yang terjadi, kok ramai sekali gitu kan. Lalu adminnya komen, baca dulu informasi grupnya bro, ini grup khusus jual beli kartu Pokemon. Kalau jualan selain itu, kita pasti ya dihapus postnya, bukan memihak atau bagaimana. Intinya kalau masuk ke grup, baca aturan dulu. Terus ada admin yang lain nih, bilangnya, guys, ini postingan orang dihapus sama Facebook ya, bukan sama admin. Wah, ada apa ini? Tapi memang kalau misalkan mau kita cermati ya, orang itu jualan ada kayak treta, kayak koin-koin. Kalau misalkan kita zoom, itu nggak cuma si kartu Pokemon aja. Jadi memang ada beberapa kartu Pokemon yang bisa dijual, kayak misalkan bahasa tertentu di grup tertentu. Ada grup yang nggak nerima bahasa Inggris, ada yang khusus Indonesia, ada yang boleh campur, ada yang boleh merchandise, dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita berjualan atau lelang, baiknya baca aturan dulu. Itu yang pertama. Tapi satu user yang sama ini yang mau jualan yang tadi buat isu di grup ini menyalahkan postingannya dihapus sama admin, sebelumnya udah posting di grup lain atau grup yang sama, kayaknya grup lain. Itu dia nanya gini, laku nggak ini dijual abang-abang? Dia udah nanya nih, sebenarnya udah nanya, laku nggak dijual. Ada komentar dari orang yang kita kenal dengan lagunya. Itu komentar kalau misalkan, oh ini kayaknya fake OM gitu. Jadi beliau nih nanya ada kartu lain atau enggak. Kalau ada yang ori PM ya, harga all, thanks buddy. Itu rasanya fake yang diposting barusan. Jadi udah dikasih tahu nih fake gitu. Cuma dia memposting lagi di grup lainnya dan langsung yang dipermasalahkan itu yang di grup lainnya karena postingannya dihapus. Kenapa gitu? Karena kalau misalkan kita cermati kartu yang sama itu dia posting di foto yang paling bawah. Ya, itu ya, paling kanan bawah. Itu dia posting di situ ada kartu yang tadi fake. Dia jadi udah tahu sebenarnya, udah disuspek kalau itu fake, tapi dia masih nekat untuk menjual. Pertanyaan berikutnya, gimana kita bisa tahu kartu ini fake atau enggak cuma dari gambarnya aja? Ini cukup tricky, tapi karena aku suka hal-hal yang riset gini, mari kita bedah. Gimana seorang yang udah pro di sini, pro Pokemon, itu ngeliat dari gambarnya aja tuh udah tahu kalau misalkan ini, oh ini tuh fake. Mari kita lihat. Kita lihat gambarnya dari orang yang menjual. Ya, di sini dia posting agak jelas ya. Dia posting kartu Azumarill dengan yang HP-nya 70 dan ini kartu versi yang nomor 114, ada kodenya di bawah. Nanti aku kasih tahu di gambar yang lebih jelas ya. Terus ya, itu. Kalau mungkin sekilas kelihatannya ini asli. Cuma
Alangkah baiknya kita buat tips yang kedua, yaitu bandingkan dengan grup internasional atau portal internasional. Dalam hal ini, kalian misalkan mau cari acuan harga, bisa di salah satunya Troll and Toad. Kita buka Troll and Toad, lalu cari Azumarill dengan nomor 114-113 itu ultra rare ya. Dia masuk seri dari X Delta Species Singles. Dan mari kita bandingkan sekarang, apa sih yang membuat kartu ini terlihat fake? Yang pertama, dari pojok kiri atas, kita ngelihat kalau misalkan tulisannya, fontnya itu berbeda. Kartu yang asli itu dia punya warna hitam pekat, sedangkan yang punyanya si yang diposting bermasalah itu warnanya justru silver, entah itu hitam kena pantulan cahaya atau silver memang kayak gitu. Itu sudah suspeknya di situ, yang pertama. Yang kedua, dari atas lagi kita lihat ada logo energi air yang bermasalah. Suspek fake ini dia nggak kayak center ke tengah gitu, logo airnya itu justru ke agak bawah gitu ya. Jadi apa bahasa Indonesia yang pelentukan itu loh, pelentukan yang pelentukan itu, astaga, itu nempel ke bawah gitu. Sedangkan yang asli dia center di tengah. Tentu kalau misalkan holo, misalkan kita mau ke tengah, kita nggak bisa ngelihat kalau misalkan dari gambar aja ini holonya benar-benar holo atau seolah-olah holo, jadi agak sulit memang. Terus dari segi font itu bisa kelihatan nih, fontnya berbeda. Kayak font di sebelah kiri itu yang palsu itu lebih terlihat berbeda dibandingkan font yang asli. Termasuk tulisan ilustrator kayak misalkan yang Kakemaru Lalala itu, dan juga tulisan Stage Evolve from Marill itu juga berbeda ya. Terus termasuk tulisan ke bawahnya. Kemudian kita bahas lagi dari komposisi center ring dari energi airnya yang bubble beam. Di sini bubble beamnya kita lihat kedua logo airnya itu nggak center juga. Dan juga font bubble beamnya berbeda dibandingkan yang asli. Kemudian ada flip a coin lalala itu juga berbeda fontnya. Terus dari segi bawah itu udah mulai agak sulit dibandingkan karena ya tipis banget bedanya. Jadi yang bisa dilihat itu yang pertama font, terus tulisan, warna dalam hal ini font color, font type, terus komposisi dari tiap energinya itu, atau centering atau tiap komposisi dari gambar yang ada di kartunya tersebut. Itu yang bisa dijadikan acuan. Jadi kalau misalkan kartu kalian disuspek fake, coba deh kalian bandingin kartu kalian dengan kartu yang ada di muat di internet, yang kayak di Troll and Toad atau di portal-portal lainnya. Jadi kita bisa tahu. Jadi kita misalkan gitu bisa belajar, oh ternyata ini kartunya fake. Jadi nggak ngotot seolah-olah itu kartu asli. Begitu. Nah, di sini Poké Julid juga riset lebih dalam nih. Kalau misalkan si penjual ini juga dapatnya juga nggak jelas, dia dapat kartu juga dari kayak sumber yang tidak jelas, tidak kayak dari Indomaret. Kalau misalkan bahasa Inggris mungkin dari LGS atau store-store kayak Pokésend dan lain sebagainya. Jadi dia bilang sih dia dapat murah. Jadi ya itu aja udah suspek karena ya apa yang Anda harapkan dari kartu murah ya kan. Jadi tips berikutnya yaitu pastiin kalau kalian beli itu dari seller yang dipercaya. Kalau misalkan di Indonesia beli kartu Indonesia, aku saranin kalian beli di LGS, Local Game Store, ataupun di Indomaret dan lain sebagainya. Itu pun walaupun begitu harus diperiksa packnya nih, apakah masih sealed atau udah lepasan, atau dalam hal ini di reseal. Hati-hati. Nah itu tips dari Poké Julid nomor 1 ini, episode 1 ini. Semoga bisa membantu kalian dalam memilih kartu fake atau yang asli. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.